Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Wafi Punten. Saya Muhammad Arfan Arif dari Kota Serang, Provinsi Banten, ingin menanyakan pada sholat taraweh itu imam kan membaca bacaannya dengan cepat. Nah, bagaimana hukumnya makmum yang tidak bisa menyelesaikan secara sempurna Al-Fatihahnya, itu bagaimana hukumnya? Dia punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ayuhal waladun najib. Muhammad Arfan Arif dari Serang, Banten, yang telah mengirimkan video berisi pertanyaan tentang bagaimana hukumnya bersolat tarawih berjamaah, bermakmum kepada imam yang sangat cepat sekali sholatnya sehingga makmum tidak mampu menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membicarakan tentang kewajiban membaca surat Al-Fatihah, maka kita akan membicarakan sebuah konsep yang sangat variatif sekali pendapat ulama di dalamnya. Artinya kalau bahasanya santri, fihi ikhtilaf katsir. Sangat bervariatif pendapat ulama, ikhtilafnya banyak sekali di dalam. Ada yang bilang baca surat Al-Fatihah itu wajib, ada yang bilang tidak. Contohnya Imam Abu Hanifah beserta sebagian dari kelompoknya. Itu tidak wajib bagi mereka membaca surat Al-Fatihah. Di sana bukan hanya ikhtilaf saja, masing-masing dari mereka pun memberikan penafsiran yang bermacam-macam, ada perinciannya. Jadi kalau sholat wajib itu bagaimana, kalau sholatnya sunnah itu bagaimana. Kalau sholatnya jahriyah itu hukumnya berbeda, kalau sholat sirriyah hukumnya berbeda. Jahriyah adalah sholat yang suaranya dikeraskan, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan sholat sirriyah adalah sholat yang bacaannya itu dipelankan, yaitu sholat duhur dan asar. Itu memiliki hukum yang berbeda menurut penafsiran mereka. Mereka juga membedakan hukum baca surat Al-Fatihah, apakah itu untuk imam, apakah itu untuk makmum, berbeda bagi mereka. Nah, karena kita adalah muslimin Indonesia yang mayoritas adalah Syafi'iyah. Syafi'iyah itu adalah mereka yang mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kadang orang ketukar, bilangnya maunya bilang Syafi'iyah, ternyata mereka bilang Asy-Syafi'i. Kadang mau bilang Asy-Syafi'i, mereka bilangnya Asy-Syafi'iyah. Nah ini hati-hati, jangan sampai ketukar. Jadi Asy-Syafi'i itu adalah imam kita, pemimpin madhab. Para pengikutnya itu dinamai Syafi'iyah. Seperti hanya Malikiyah adalah pengikutnya Imam Malik, Hanabilah adalah pengikutnya Imam Hambali, dan Hanafiyah adalah pengikutnya Imam Abu Hanifah. Jadi Syafi'iyah adalah pengikutnya Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ashabuna, yakni para ulama-ulama Syafi'iyah, itu memberikan sebuah kepastian bahwasanya nggak ada khilaf bagi kita Syafi'iyah. Pembacaan surat Al-Fatihah itu adalah merupakan wajib dan rukun yang harus dikerjakan, harus dibaca dalam setiap rakaat, dalam sholat apapun, baik itu sholat wajib ataupun sunnah, baik itu sholat jahriyah ataupun sirriyah, dan baik itu imam ataupun makmum. Bagi Syafi'iyah wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Jadi gak ada khilaf menurut mazhab kita Syafi'iyah. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man shollah sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Barang siapa yang mengerjakan sholat tapi tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat tersebut itu cacat. 3 kali Nabi mengulangi lafaz khidaj. Artinya apa? Sholatnya itu cacat, gak sempurna jika ada sholat yang tidak dibacakan surat Al-Fatihah di dalam rakaatnya. Dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dihitung sholatnya
orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat tersebut. Jadi pantaslah kalau jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pembacaan surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib dan merupakan rukun yang harus ada di setiap rakaat dalam sholat, kecuali makmum masbuk. Penjelasannya, makmum itu ada dua. Satu, makmum muwafiq. Dua, makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah makmum yang barengan dengan imam. Definisinya adalah makmum yang bersolat bersama imam memiliki durasi waktu untuk membaca surat Al-Fatihah secara normal. Itu namanya makmum muwafiq. Kebersamaan bersama imam berdurasi waktu untuk bisa membaca surat Al-Fatihah secara normal. Jadi kebalikannya makmum masbuk. Makmum masbuk secara harfiah adalah makmum yang terlambat. Definisinya adalah seorang makmum yang tidak memiliki kebersamaan bersama imam yang berdurasi waktu untuk membaca surat Al-Fatihah secara normal. Bagi yang tidak memiliki durasi waktu membaca surat Fatihah itu namanya makmum masbuk. Jadi kalau ada orang yang baru berikut berjamaah padahal imam sudah baca surat-suratan dan itu pun di akhir suratnya si makmum baru baca takbiratul ihram, tiba-tiba imamnya langsung ruku, maka makmum tersebut namanya makmum masbuk karena tidak memiliki waktu kebersamaan yang cukup lama dengan imam untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, makmum masbuk bagi Syafi'iyah itu tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Loh, bagaimana ceritanya? Gugur kewajibannya. Kenapa? Karena ditanggung oleh imam. Al-imamu dhamin. Itu sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan pertanyaannya Muhammad Irfan Arif tadi, maka saya akan mengutip penjelasan Syekh Abu Bakar Muhammad Syattah dalam kitabnya Hasyiah I'anatul Talibin. Beliau berkata, walau asra'al imamu haqiqatan, apabila seorang imam mengerjakan sholatnya itu sangat cepat sekali, bi'alam yudrik ma'hul makmum, sekiranya makmum tidak memiliki waktu zamanan yasa'ul fatihah untuk membaca surat Al-Fatihah secara normal, fa'innahu yajibu 'alal makmum ayyar ka'amal imam wa yatrukaha imamulaha. Maka wajib bagi makmum segera ikut imam ruku, mengikuti imam ruku langsung dan tidak usah membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena imamlah yang menanggung Fatihahnya. Walau fi jami'ir rakaat, dan meskipun itu di setiap rakaatnya, tidak apa-apa. Jadi kalau memang imamnya cepat setiap rakaatnya dan makmum tidak bisa untuk membaca surat Al-Fatihah, maka boleh bagi makmum tersebut langsung mengikuti imam, rukuklah. Karena bacaan Fatihahnya makmum telah ditanggung oleh imam. Itu adalah jawaban dari pertanyaan Muhammad Arif Irfan. Nah, sebagai bonus, saya ada pengalaman pribadi yang sangat berkesan bagi saya. Ketika saya belajar di Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman, setelah merampungkan studi di sana, saya bersama beberapa teman, namanya seorang santri yang pengen barokahnya Habib. Sebelum pulang, jelaslah kami pamitan, sowan ke dalam beliau bersama beberapa teman. Dalam rombongan yang mau pulang tersebut, yang mau boyongan dari Darul Mustafa, kami mau menyampaikan ke Habib dua hal. Satu, kami mau minta maaf sama beliau karena kami banyak kesalahan selama belajar sama beliau. Dua, kami mohon agar kami tetap diakui santri sampai kapanpun. Kami mau diakui sebagai pengikut beliau sampai kapanpun. Maka perwakilan dari kami mengutarakan kepada Habib, "Lau samahat ya Habib, narju minkumul musamahah li'annana hinama kunna talibina li'ilmi bidaril Mustafa huna laqad kunna muksirina bil mukhalafat wal khati'at." Jadi mohon izin Habib, kami mau minta maaf sebesar-besarnya karena kami selama belajar bersama antum di Darul Mustafa sini kami banyak mengerjakan mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran. Dan ternyata Habib Umar menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Saya sendiri pribadi tidak nyangka dengan jawaban tersebut. Saya tidak menduga akan ada jawaban seperti itu.
Jawabannya penuh dengan mutiara ilmu, jawabannya penuh dengan filosofi yang sangat agung dan bijak, keluhuran yang sangat tampak kental sekali dari jawaban beliau. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab dan berkata, Al-ma'mum walau khalafal imam biruknin aw ruknaini balil arkan. Seorang makmum meskipun dia menyalahi imam satu rukun, dua rukun, atau bahkan banyak sekali rukun yang dia tidak sama dengan imam, malam yanwil mufaraqah, selagi dia tidak berniat mufaraqah, berpisah dari jamaahnya imam, fal makmum fi zimmatil imam. Saya ingat sekali tangan beliau begini, fal makmum fi zimmatil imam. Jadi ketika makmum tidak mampu mengerjakan apa yang telah dikerjakan imam, tidak mampu menyamai apa yang telah dikerjakan oleh imam, selama tidak niat berpisah dengan si imam, tidak berniat untuk keluar dari jamaahnya imam, maka makmum tersebut ditanggungannya imam. Artinya beliau, Habib Umar, menanggung santri-santrinya. La ilaha illallah. Saat itu seakan ada angin sejuk yang langsung masuk ke dada kami. Luar biasa. Betapa gembiranya kami saat itu, betapa senangnya kami saat itu ketika kami mendengar bahwa Habib berkata, kami ditanggung oleh beliau karena kami sebagai santri adalah makmum dan beliau guru kami adalah sebagai imam. Makmum tanggungannya imam. Jadi pintar-pintarlah kita memilih guru, karena guru adalah imam kita yang akan menanggung kita hingga ke akhirat kelak. Barakallahu lana wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.